Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi ini kita akan mempraktikumkan mengenai mikroskop. Pengenalan mikroskop dan cara pemakaiannya. Di sini ada halaman 1. Ini terlebih dahulu saya perkenalkan. Di depan saya ada dua bagian mikroskop, dua jenis mikroskop. Yang pertama, ini namanya mikroskop biasa atau mikroskop cahaya. Ini cara megangnya. Yang kedua, di sini ada mikroskop elektron. Apa sih perbedaannya? Secara garis besar, kita lihat aja di sini. Di sini ada tabung okulernya 1, ada mikroskop biasa. Yang kedua, kalau pada mikroskop elektron, tabung okulernya 2. Di sini ada 2 ya. Cara pemakaiannya juga berbeda, tingkat ketelitiannya juga berbeda, dan pembesarannya juga berbeda. Yang ini biasanya lebih simple, yang ini lebih teliti kita makainya. Ini biasanya kalau untuk penelitian yang lebih akurat atau melihat benda yang lebih kecil lagi, bisa kita gunakan mikroskop yang elektron. Oke, baiklah, saya ingin mengulas mengenai mikroskop biasa atau mikroskop cahaya. Kenapa disebut dengan mikroskop cahaya? Karena sebagian besar kita menggunakannya menggunakan cahaya matahari untuk menangkap objek yang akan kita teliti. Di sini ada beberapa bagian mikroskop. Yang pertama, ini bagiannya dinamakan dengan lensa okuler. Lensa okuler di sini berfungsi lensa yang berdekatan dengan mata pengamat. Di sini bisa dilihat pembesarannya ada 10 kali. Di sini lensa okulernya ada 10 kali di sini. Tujuannya agar mempermudah kita mengamati objek yang dekat dengan mata pengamat di sini. Kemudian di sini ada lensa objektif. Lensa objektif di sini ada beberapa pembesaran. Pertama, ada pembesaran 10 kali. Ada pembesaran 40, ada pembesaran 100, dan ada pembesaran 4 di sini. Ada 4 pembesaran di sini ya. 100 pakai minyak imersi. Oh, kalau 100 pakai minyak imersi. Jadinya di sini ada 4, 10 dan 40. Terus di sini ada namanya tabung. Tabung di sini berfungsi untuk menghubungkan antara lensa objektif dengan lensa okuler. Terus di sini ada namanya lensa okuler. Lensa okuler yaitu di sini ada lensa objektif, maaf, di sini lensa okuler, di sini lensa objektif. Lensa objektif yaitu lensa yang dekat dengan objek yang akan kita amati. Lensa yang dekat dengan objek yang kita amati. Di sini ada klip. Klip yang digunakan untuk menjepit objek yang akan kita amati. Ini gunanya preparat. Ada preparat, ada penutup preparat. Ini penutup preparat. Penutup preparat ini bentuknya sangat tipis. Nanti ketika objek yang akan kita amati, misalnya bakteri, amoeba, dan segala macamnya, bisa sel, bisa kita letakkan di sini dengan bantuan misal minyak imersi bisa, atau alkohol, bisa kita taruh di sini, terus kita jepit pakai penutup preparat di sini. Kita taruh bagian tengah, terus kita jepit pakai klip. Kita jepit pakai klip, kita atur. Di sini ada bagian mejanya. Mejanya untuk meletakkan objek yang akan kita teliti. Terus ini ada namanya diafragma. Diafragma yaitu untuk mengumpulkan cahaya yang akan masuk ke bagian mikroskop di sini. Di sini ada pengaturnya. Pengatur untuk mengatur posisi preparat yang akan kita
lihat, pengatur bisa ke arah kiri, ke kanan. Yang di belakang bisa kita lihat pengaturnya ke arah belakang, ke arah depan. Oke, di sini juga ada pengatur pembesaran halus dan pembesaran kasar. Di sini pembesaran kasar bisa kita lihat di mana lensa objektifnya bisa naik turun. Di sini pengatur pembesaran kasarnya. Di sini pengatur pembesaran halusnya. Ini fungsinya. Terus di sini ada pegangan mikroskop. Ketika kita ingin mengangkat atau mengambil mikroskop, begini. Caranya begini, bukan begini ya, begini. Ini mejanya, ini pegangannya. Oke. Di sini kita lihat ada tombol on off-nya. Tombol on off-nya. Di sini ada kabel untuk menghubungkan ke arus listrik. Di sini. Setelah pertama kita colokkan ke listrik, kemudian kita tekan tombol on-nya, kemudian kaca preparatnya kita ambil, kita masukkan. Begini caranya. Jangan kita tekan bagian tengah, soalnya di tengah adalah objek yang akan kita teliti atau kita amati. Tidak boleh memegang bagian tengah, harus bagian begini ya. Kemudian kita masukkan, kita tempatkan di sini, klipnya kita buka, kita jepit di atas meja mikroskop, kemudian kita atur kiri supaya pas bagian di tengah yang menghubungkan dengan lensa objektifnya, kemudian kita atur, kemudian baru posisi kita berdiri tegak, kita melihat objek yang kita amati di sini. Lihat pembesarannya, bisa kita lihat pembesaran kasar, kemudian kita haluskan dengan pembesaran halus di sini. Oke. Ini mikroskop yang paling sederhana kita punya di situ. Pembesarannya juga sampai watt 40 kali. Terus saya ulaskan dikit mengenai mikroskop elektron. Di sini ada dua lensa objektifnya. Di sini lebih detail lagi kita amati objek yang belum terlihat di lensa di mikroskop biasa, bisa kita lihat di mikroskop elektron. Di sini. Ini sama, ada klipnya, ada mejanya, ada pengatur tinggi rendahnya, ada diafragmanya. Di sini sama, cuma bentuknya aja yang berbeda. Sebenarnya di sini fungsinya sama. Yang membedakan di sini ada di lensa okulernya di sini juga. Nah, ini juga lensa objektifnya juga berbeda di sini. Di sini ada 4, di sini ada 4, sedangkan di sini tadi 3. Di sini 3, pembesarannya sampai 40 kali. Kalau di sini ada 100 kali. Lebih besar di sini. Lebih besar kekuatannya dan lebih detail objek yang akan kita amati. Sebenarnya apa sih fungsi dari mikroskop? Fungsi dari mikroskop adalah melihat benda yang tidak tampak oleh kasat mata menjadi terlihat. Amoeba, bakteri, fungi, sel yang tidak kita lihat, yang kita tidak nampak dengan mata telanjang, bisa kita lihat di bantuan mikroskop. Gunanya ini bantuan mikroskop. Oke, terima kasih.